Ketemu lagi, kita akan membahas tentang listrik statis dari beberapa interaksi muatan yang kita ketahui seperti gambar. Kalau kita punya 3 buah muatan seperti gambar, tentukan besarnya kayak kolom dan arahnya di titik A atau muatan A. Kita lihat interaksinya antara A sama B, tarik menarik FAB, besarnya bisa dihitung, hasilnya 9 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Kemudian A sama C, FAC, bisa dihitung, hasilnya 9 kali 10 pangkat minus 5. Karena FAB ke kanan, FAC ke kiri, maka gaya ini dikurangkan. Secara vektor FA sama dengan FAB ditambah FAC, maka hasilnya adalah 0. Jadi di titik itu gaya tarik menariknya 0. Jadi di muatan 1 nanokolom, besarnya gaya kolomnya adalah 0. Dari gambar, di mana titik dalam satu garis agar mengalami medan listrik yang besarnya 0. Kita lihat kalau di sebelah kanan dari kedua muatan, EA kemudian EB sudah saling bertolak belakang, tetapi EB lebih dekat jaraknya daripada EA. Sesuai dengan teori yang kita ketahui, kalau muatannya besar, maka jaraknya juga harus besar agar antara medan listrik di A dan B sama. Maka yang benar letaknya adalah di sebelah kiri. Ini EB menjauh dari muatan B. Ini EA mendekati muatan A karena muatan A negatif. Karena EA ke kanan, EB ke kiri, maka dikurangkan dan hasilnya sama dengan 0. Maka kita bisa hitung angka 1 dan 4 bisa kita akarkan sehingga dihasilkan X nya sama dengan 1 cm. Jadi letak titik yang dicari itu di sebelah kiri berjarak 1 cm dari muatan A dan 2 cm dari muatan B. Dua bola kaca bermuatan 20 nanokolom pada jarak 1 cm diletakkan muatan sehingga muatan tersebut mengalami percepatan A. Hitung besar percepatan muatan jika A muatan tersebut proton, B muatan tersebut elektron. Perlu diketahui gaya proton dan gaya elektron sama. Ini gaya proton, menurut hukum Newton F itu M kali A, maka A proton bisa didapatkan 1,72 kali 10 pangkat 14 meter per detik kuadrat. Untuk elektron, A elektron 3,2 kali 10 pangkat 17 meter per detik kuadrat. Dua buah bola, yang satu plastik, yang satu bola kaca, berjarak 2 cm diberi muatan masing-masing seperti gambar. Kedua muatan mengalami gaya tarik hingga mempunyai percepatan. Tentukan percepatan masing-masing muatan sesuai hukum kolom. Gaya tariknya bisa dihitung. Maka untuk bola plastik percepatannya 0,36 meter per detik kuadrat dan bola kaca 0,18 meter per detik kuadrat.
kalau saya mempunyai 3 buah muatan diletakkan dalam sudut segitiga sama sisi seperti gambar. Hitung besarnya gaya pada muatan yang besarnya 1 nanocoulomb dan arahnya. Kita lihat gambarnya. FAB tolak menolak, FAC tarik menarik. Kalau kita lihat posisi dan muatan, maka FAB besarnya sama dengan FAC. Bisa dihitung. Kemudian kita menyelesaikan dengan 2 cara. Cara pertama dengan menguraikan FAB menjadi FAB sumbu Y dan FAB sumbu X. Kemudian FAC kita uraikan FAC sumbu Y dan FAC sumbu X. Maka resultannya kita kumpulkan untuk sumbu Y, FAY karena besarnya sama, FABY dikurangi FACY sama dengan 0. Untuk FAX itu jumlah dari FABX ditambah FACX, maka hasilnya FA sama dengan FAX sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 4 Newton arah mendatar ke kanan. Cara kedua dengan cara FA kuadrat sama dengan FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 FAB ditambah FAC cos 120 derajat sudut antara FAB dengan FAC. Hasilnya FA sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 4 Newton arahnya mendatar ke kanan. Jika muatan kelima 1 nanocoulomb diletakkan di tengah muatan pada sudut bujur sangkar yang sisinya 1 cm, tentukan besar dan arah gaya kolom muatan yang di tengah. Kita lihat gaya-gaya yang terjadi antara muatan kelima dengan 1 sampai 4. F51 tarik menarik, F52 tolak menolak, F53 tarik menarik, F54 tolak menolak, dan F51 sampai F54 besarnya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 4 Newton. F yang searah kita jumlahkan. F5 kita dapatkan bersamaannya 5 sama dengan 1,018 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Arah F5 bisa lihat dari gambar F541 dengan F532 diresultankan dengan metode jajaran ginjang. Maka F5 didapatkan arahnya terhadap F541 menggunakan persamaan tangan theta. Thetanya 45 derajat. 3 buah muatan disusun seperti gambar. Jika pada muatan Q2 mengalami medan listrik yang besarnya 0, tentukan besarnya muatan Q1 jika Q3 sama dengan minus 3 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Q1
bisa kita hitung sehingga didapatkan di 1/12 nanocoulomb. Jika dua buah muatan diikat dengan tali akan saling tolak-menolak jika diberi muatan yang sama. Hitung besarnya sudut simpangan tali dengan garis vertikal atau theta. Bisa kita lihat di salah satu muatan, kita lihat yang di sebelah kanan. Muatan sebelah kanan mengalami gaya berat, gaya kolom arahnya ke kanan, dan tegangan tali. Maka gaya yang belum berada dalam sumbu koordinat X dan Y yaitu T, kita rubah menjadi TX dan TY. TX arah mendatar, TY arah vertikal. Sumbu X T sin theta dikurangi kaki kuadrat per D kuadrat. Sumbu Y nya T cos theta dikurangi mg sama dengan 0. Persamaan kedua kita gabung, maka sin kuadrat theta tangen theta, dan tangen theta itu mendekati sin theta untuk sudut yang kecil, sehingga tetanya kita dapatkan 4,4 derajat. Kita lihat jika bola mengalami penyimpangan karena medan listrik, hitung besarnya sudut simpangan tali dengan garis vertikal. Kita lihat sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X, sigma F sama dengan 0. Untuk sumbu Y, sigma F Y sama dengan 0. Untuk sumbu X, gaya kolom dikurangi T X sama dengan 0. Kaki E kurangi TX sama dengan 0. Terhadap tetanya, TX T sin theta sama dengan QE. Untuk sumbu Y, TY per W sama dengan 0. TY min MG sama dengan 0. T cos theta sama dengan MG. Kita gabung, T sin theta per T cos theta sama dengan tangen theta. Tangen theta sama dengan QE per MG. Didapat tangen theta 0,255 dan tetanya 14,3 derajat. Bagaimana jika medan listriknya membentuk sudut terhadap arah horizontal seperti gambar? Hitung besarnya sudut simpangan tali dengan garis vertikal. Sama seperti soal sebelumnya. Untuk E harus kita rubah E yang searah dengan sumbu X koordinat, yaitu E cos alpha. Dari E yang mula-mula miring menjadi E searah sumbu X, sehingga persamaannya bisa kita hitung, sehingga T sin theta sama dengan QE cos alpha. Untuk sumbu Y masih sama, TY sama dengan T cos theta, persamaannya menjadi T cos theta sama dengan mg. Dua persamaan kita gabung, T sin theta per T cos theta sama dengan tangen theta. Tangen theta sama dengan QE per mg. Tetanya didapat 11,5 derajat. Hitung besarnya potensial di TTA karena dua muatan seperti gambar. Maka bisa kita hitung untuk potensial, kita masukkan persamaan V itu K Q per R. Maka V karena muatan positif
dan V karena muatan negatif, kita masukkan persamaannya. Perlu diketahui muatan negatif angkanya kita masukkan tanda negatif sehingga didapat V sama dengan 135 volt. Tunggu seri kedua energi potensial dan kapasitor. Terima kasih.